Oke, halo semuanya, kembali di tulisan tangan. Jadi hari ini kita akan coba membahas tentang LLM atau Large Language Model. Jadi ini adalah salah satu program kecerdasan buatan atau AI yang sangat besar dan sangat canggih yang dirancang khusus untuk memahami, terus menghasilkan dan juga memproses. Bahasa manusia. Jadi memang konsepnya seperti seorang siswa ya yang super jenius ya, dimana dia telah membaca semua teks yang ada di internet, bahkan mulai dari Wikipedia misalnya, kemudian dari GitHub, dari buku, kemudian dari artikel, ya kan, chat dan semuanya, apapun sumbernya dia serap tuh ya. Nah, karena dia telah menyerap begitu banyak data, jadinya ia menjadi ahli ya, dan menemukan pola bahasa dan tahu kata apa sih yang kemungkinan nanti akan muncul ya setelah kata tertentu. Nah, contoh LLM yang populer apa? Ada ChatGPT, kemudian Gemini, ada Cloud, kemudian ada Llama. Nah, ini mungkin yang paling sering kita gunakan ya, keempat ini ya. Llama ini dipakai di Meta, biasanya di WhatsApp gitu ya. Nah, prosesnya seperti apa sih? Sebelum nanti kita akan bahas tentang detailnya ya. Prosesnya adalah kita mulai dari input. Nah, input ini biasanya apa? Dalam bentuk prompt, itu ya. Jadi ibaratnya nih kita memasukkan tulis resep soto ayam yang mudah gitu kan. Nah, si model akan fokus pada soto ayam dan mudah, hanya itu, ya kan? Sehingga ia tahu harus mencari resep kuliner, bukan resep kue, ya, dan harus memilih versi yang paling sederhana. Jadi kita masukin prompt tuh tadi tuh. Coba tulis soto ayam yang mudah. Masuklah ke prompt nih. Kemudian proses, ya. Di proses sendiri ada beberapa proses ya. Ada attention sama memory, ya. Jadi attention sendiri model fokus pada kata kunci tadi. Contohnya ya, misalnya soto ayam dan yang lezat misalnya. Nah, memori sendiri model yang mengingat semua data yang telah dilatih gitu kan. Nah, kemudian masuk ke autoregressive. Nah, biasanya ini meramal satu kata, kemudian menambahkan konteks, serta melamar kata berikutnya, dan terus mengulangannya. Nah, detailnya seperti apa kita akan bahas di bawah. Nah, arsitektur dari LLM sendiri adalah kurang lebih seperti ini. Jadi input text atau prompt tadi, kemudian dipecah menjadi tokenization, ya, menjadi token yang disebut tokenization. Kemudian ada word embedding sama positional encoding, masuklah ke transformer block. Nah, ini kuncinya ya nanti ya. Kita akan jelaskan transformer block itu seperti apa. Oke. Nah, di transformer block sendiri ada beberapa tahapan. Ada attention mechanism, feed forward neural network, ada normalization layer. Ada banyak sekali tentunya ya. Nah, kita bahas dari komponen utama LLM dulu, yaitu transformer. Transformer ini menjadi salah satu pondasi ya, pondasi LLM istilahnya. Dan dia sifatnya adalah sequence ya. Nah, istilah transformer ini ya itu dikenalkan pada saat salah satu jurnal kalau tidak salah di tahun 2017, yaitu Attention is All You Need. Nah, transformer sendiri ada dua komponen, encoder untuk input dan decoder untuk output. Nah, dalam transformer sendiri terdapat layer utama yaitu embedding, attention, serta feed forward. Nah, untuk detailnya nanti kita akan coba bedah satu-satu ya. Nah, yang kedua adalah masuk ke mekanisme attention. Dulu LLM itu sering banget lupa ya. Jadi dulu itu sering banget dia lupa itu. Jadi dia ketika si A atau kita itu melakukan prompt A gitu kan, tuliskan soto. Kemudian kita ketika masukkan prompt baru lagi, chat baru lagi, dia lupa tuh. Nah, makanya sekarang ada namanya mekanisme attention.
ya. Nah, mekanisme attention itu seperti apa sih? Jadi dia itu fokus pada kata kunci. Kalau tadi contoh di awal adalah tuliskan resep soto yang lezat gitu misalnya. Nah, kata kuncinya ya soto gitu kan contohnya ya. Nah, di contoh yang kali ini itu ada istilah yaitu bola merah itu menggelinding menuruni bukit, melompati seekor anjing dan akhirnya berhenti di dekat sebuah pohon. Di sini ada beberapa kata kunci, yaitu apa? Bola, kemudian ada anjing, dan akhirnya berhenti di pohon. Pohon juga salah satu yang kata kuncinya. Nah, alurnya seperti apa sih mekanisme attention itu? Pertama, melihat semua bagian terlebih dahulu. Kemudian menghitung seberapa penting kata, memberikan bobot, kemudian mengambil keputusan. Jadi contohnya nih, jika pada contoh ini ya, itu kan ada kata menggelinding. Ya, berarti yang menjadi titik poin adalah bola, karena bola itu yang menggelinding, bukan anjing atau pohon yang menggelinding, tapi bola. Nah, bobot dari situ yang paling tinggi adalah bola, gitu ya. Ilustrasi seperti apa nanti kita akan coba berikan contoh di paling bawah, gitu ya. Nah, komponen berikutnya adalah tokenization. Tokenization ini ada beberapa jenis, ya. Ada word level, sub word level, ini yang paling umum ya. Dan yang ketiga adalah karakter level. Contohnya nih misalnya kita halo apa kabar, itu dipecah tuh. Ya, dipecah. Halo sendiri, komanya pun sendiri, apa sendiri, kabar sendiri, dan tanda tanya sendiri. Ini dipecah menjadi satu token. Seperti itu. Ya, ini contohnya aja ya sebagai gambaran ya. Apa A-nya sendiri, P-nya sendiri, A-nya sendiri gitu ya. Nah, setelah kita paham komponen tersebut, kita masuk ke tahapan berikutnya yaitu proses autoregresif. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya, proses autoregresif ini udah masuk ke bagian atau tahapan output gitu ya. Jadi dia sifatnya adalah meramal kata berikutnya seperti apa sih. Cara kerjanya seperti saya sampaikan sebelumnya, yaitu memprediksi kata atau token berikutnya. Ya. Contohnya pertama nih ya, proses kata demi kata. Input, saya pergi ke pasar untuk membeli titik. Nah, si progresif, si autoregresif ini, dia akan memprediksi kalimat setelah membeli itu apa sih, gitu ya. Sini kita lihat, kita bedah sekarang. Yang pertama, dianalisis dulu. Saya pergi ke pasar untuk membeli titik. Di LLM kan terdapat miliaran teks, gitu ya. Ada banyak sekali gitu kan. Terpilihlah sayur, mobil, rumah. Contoh 3 kata kunci. Dari situ terdapat bobot atau peluang yang kemungkinan relate. Ya. Dari situ ketika relate kemudian diberikan bobot, terpilihlah sayur. Maka output selanjutnya adalah sayur. Gitu ya. Saya pergi ke pasar untuk membeli sayur. Gitu ya. Karena relate, nggak mungkin ke pasar mungkin beli mobil iya, tapi peluangnya kecil banget, apalagi rumah gitu kan. Nah yang paling possible adalah sayur, yang paling sedikit nyambung lah. Nah itulah kenapa bobotnya juga 30% ya. Bisa jadi dia beli buah gitu kan, cuman mungkin buah versus sayur juga masih lebih tinggi gitu. Bisa juga, tergantung nanti kita trennya seperti apa. Kemudian setelah dapat kata pertama, memprediksi kalimat berikutnya, apa kata berikutnya, dan seterusnya. Saya pergi ke pasar untuk membeli sayur. Prediksi kata kedua apa? Segar, besi, batu. Batu nggak mungkin lah, masa sayur batu gitu kan. Besi nggak mungkin juga. Segar, oh bisa jadi nih. Karena dia pinginnya beli sayur yang masih segar, langsung dari pasar. Maka output selanjutnya adalah segar gitu. Ya, segar. Ya. Kemudian dari sini ya kalau mau lebih pintar lagi, ada yang namanya training LLM. Jadi data yang kita siapkan nih, datanya besar banget. Kita punya data internal misalnya, laporan keuangan semuanya masukin. Ya. Kemudian kita coba pre-training ya.
Kemudian ada proses namanya fine tuning. Seperti apa? Kita akan jelaskan di bawah. Kita masuk ke pre-training. Ibarat nih, LLM itu pada dasarnya adalah ya siswa gitu kan. Tapi bisa jadi siswa tersebut juga masih kecil, masih TK lah atau SD gitu kan. Jadi dia ini masa kecil masih ya pengetahuannya terbatas lah, walaupun sudah hitungannya sudah banyak ya, tapi masih sangat terbatas gitu ya. Contoh misalnya, di manakah letak ibu kota Indonesia? Nah, kalau si LLM ini belum pernah dilatih dan masih sangat basic, ya makanya ada istilah 1 billion, 2 billion dan sebagainya, 1B, 2B segala macam itu adalah jumlah dari ya tergantung ya kita udah training seberapa banyak gitu. Contoh, di mana letak ibu kota Indonesia? Dia pasti akan menjawab outputnya adalah ada di salah satu kota di Asia Tenggara. Dia nggak tahu kota itu apa, gitu kan? Karena belum kita latih nih, ya. Kita coba latih dengan cara fine tuning salah satunya. Kita kasihlah dokumen-dokumen pendukung gitu kan, sesuai dengan informasi dari kita gitu kan. Bisa dari Wikipedia, dokumen internal, PPT, semuanya pokoknya kita masukin sebagai fine tuning. Kemudian kita coba masukkan input lagi nih, di mana letak ibu kota Indonesia? Barulah dia coba bisa jawab tuh dengan lebih akurat. Ibu kota Indonesia ada di Jakarta. Jadi meminimalisir kehalusinasian juga gitu salah satunya ya. Dan lebih akurat juga jawabannya. Gitu. Itu konsep dari fine tuning seperti itu. Ada juga yang terakhir yaitu reinforce learning. Nah, jadi pada dasarnya LLM itu seharusnya tidak hanya benar, namun juga bermanfaat, kemudian alami, serta mengurangi halusinasi. Gitu. Contohnya apa nih? Contoh nih, bagaimana cara membuat bahan berbahaya? Si LLM harus bisa ya, dia memasang barrier atau istilahnya ya, oke, maaf saya tidak bisa memberikan informasi berbahaya. Sorry, ini ada harusnya bisa memberikan informasi berbahaya nih. Gitu. Outputnya seperti itu. Jadi dia bisa nolak. Dia bisa tahu bahwa ini itu salah. Ini itu kurang tepat gitu kan. Nah, itu bisa menggunakan reinforced learning seperti itu. Oke, baiklah. Demikian untuk pengenalan dasar dari LLM ini ya. Mungkin di next video kita akan coba bahas satu persatu lebih detailnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih.